Kali ini kita akan membahas pendalaman materi TIU untuk hitung cepat atau aljabar. Yang pertama, ada aturan penggunaan tanda operasi hitung. Operasi hitung pada matematika meliputi tambah, kurang, kali, bagi, akar, dan pangkat. Perkalian atau pembagian tanda sejenis menghasilkan tanda positif. Contoh misalnya. Tanda yang sejenis. Positif 4 dikali dengan positif 2. Nah, tandanya juga positif, nanti hasilnya 8. Ya kan? Atau, negatif 4 kita kali dengan negatif 2. Hasilnya juga 8. Nah, sekarang pembagiannya. 4 ya, dibagi 2. Ini sama dengan 2. Tandanya sama-sama positif. Nah, untuk yang tandanya yang negatif, 4 min 4 dibagi dengan min 2, hasilnya juga 2. Pokoknya tandanya sama atau sejenis, maka dia menghasilkan tanda yang positif. Kemudian yang poin ketiga, perkalian atau pembagian, tanda berbeda jenis menghasilkan tanda negatif. Misal, min 4 dikali 2. Nah, ini hasilnya negatif 8. Ya kan? Atau sebaliknya, gini. Positif 4 kita kali dengan negatif 2. Juga hasilnya negatif 8. Kemudian pembagiannya misalnya ya. Negatif 4 dibagi 2. Yang satunya negatif, satunya positif. Ini hasilnya negatif 2. Atau 4 kita bagi dengan negatif 2. Hasilnya juga negatif 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga operasi hitung pada pecahan. Misalnya pada penjumlahan. Bilangan pecahan A per B ditambah C per D. Nah, ini kita kali silang aja untuk mencari berapa hasilnya, yaitu A kali D. Ya kan? A kali D ditambah B kali C per B kali D. Untuk yang pengurangan ya tinggal kita ganti menjadi pengurangan. Kemudian pada perkalian, A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Artinya, pembilang kita kalikan sama-sama pembilang dan penyebutnya juga sama-sama penyebut. Nah, kemudian untuk pembagian, di sini ada A per B dibagi C per D. Ini sama dengan A per B. Nah, karena di sini pembagian, kita tulis dalam bentuk perkalian. Dikali. Nah, kalau sudah kita ubah ke bentuk perkalian, maka pembaginya ini kita balik. Semula dia C per D, kemudian kita balik menjadi D per C di sini. Jangan lupa ya, kalau sudah kita ubah ke perkalian, maka bilangan atau pembaginya ini kita balik. Selanjutnya perpangkatan. A per B dalam kurung dikuadratkan. Nah, ini masing-masing kita kuadratkan. A kuadrat itu sama saja dengan A kali A per B dikali B, gitu ya. Kemudian akar. Akar A per akar B. Ini sama dengan akar A per B. Oke. Selanjutnya persentase. Persentase adalah sebuah pecahan yang penyebutnya 100. Untuk mengubah bentuk persentase menjadi bentuk pecahan, dapat dilakukan dengan menuliskan bilangan asli sebagai pembilang dan 100 sebagai penyebut. Misal, 25% ini sama dengan 25, kita tulis, ini kan P-nya ya, yang 25. Jadi 25 per 100. Nah, seperti itu. Nah, berikut ini ada beberapa bentuk persen yang senilai dengan pecahan yang umum kita kenal, yaitu 4% sama dengan 1/25, 10% sama dengan 1/10, dan seterusnya. Biasanya di dalam soal-soal, nah angka ini atau persentase seperti ini seringkali kita jumpai. Nah, oleh sebab itu, saya sarankan untuk sering-sering membahas soal yang berkaitan dengan persentase yang seperti ini. Ya, kita lihat soal yang pertama, 0,5 dikali 5 kuadrat.
ditambah 2 dikali 1/4 kali 25%. Nah, 5 kuadrat ini langsung saja, ya kan? 25. Nah, 0,5 ini sama dengan setengah. Jadi 1/2 dikali 25. Kemudian kita tambahkan dengan 2 dikali 1/4. Nah, langsung saja. Ini sama-sama habis dibagi 2, ya kan? Ini dapat 1. 4 bagi 2 dapat 2. Jadi 1/2 dikali 25%. Nah, 25% tadi berdasarkan tabel kita, itu sama dengan 1/4. Nah, 1/2 kali 25. Ini sama saja artinya 25 bagi 2. Berapa? 12. 12,5 ditambah ini 1 kali 1 per 2 kali 4. Jadi 1/8. Nah, sebenarnya sudah kelihatan ya jawabannya bahwa ini pasti mendekati 12, sekian. Ya, yaitu yang D. Jadi, ini di sini 2,5 ditambah. Nah, 1/8 ini adalah 0,125. Jadi 12,5 ditambah 0,125 dapatnya adalah 12,625. Tetapi sampai di sini saja, kalau kita jeli melihat kunci jawabannya, ya sebenarnya sudah kelihatan jawabannya, yaitu yang D. Soal yang kedua, 2/3% dari 18,033 adalah. Nah, yang ini kita rubah dulu ke pecahan biasa. Nah, caranya adalah 3 kita kalikan dengan 12, kita tambahkan dengan 2. Ini kita kali, kita tambahkan. Dibagi dengan 3 nantinya. 3 kali 12. Ditambah 2 per 3. Ini dalam bentuk persen. Ya. Dari itu kali artinya. Dikali dengan 18,033. 3 kali 12, ini 36, kita tambah 2, jadinya adalah 38 per 3%. Dikali 18,033, ya kan? Nah, sekarang yang ini habis dibagi 3, sama-sama kita bagi 3. 18 bagi 3, 6. Kita taruh koma di sini. 0 kita bagi dengan 3, 0. Ya, 3 kita bagi 3, 1. Kemudian 3 yang ini juga kita bagi 3. Sehingga yang tersisa 38% dari 6,011. Nah, 38% berapa? 38/100 dikali 6,011. Nah, supaya memudahkan kita dalam perhitungan, yang 0,11 ini anggap aja nggak ada. Ya. Jadi kita melakukan pendekatan bahwa 38/100 kita kalikan dengan 6. 38 kali 6 adalah 228/100. Jadi 228 kita bagi dengan 100. Ya kan? Jadi 228. Nah, karena di sini nolnya 2, kita hitung dari belakang 8 ini. 1, 2. Nah, posisi komanya di sini. Jadi hasilnya adalah 2,28. Nah, masih ada sambungnya karena kita tidak menyertakan yang 0,11. Nah, kita melakukan pendekatan. Sudah kelihatan kan jawabannya? Bahwa jawabannya adalah yang B. Soal yang ketiga, 16 kali 2, hasilnya adalah 32. Kita kurangkan dengan 64 bagi 8 adalah 8 ditambah 9. Jadi 32 dikurang 8 adalah 24 tambah 9. Ya kan? Hasilnya adalah 33. Lanjut ke soal yang keempat, 100 dikali 10 bagi 100 kurang 1. Nah, ini boleh kita kerjakan dari sini dulu. 100 kali 10 adalah 1000. Kemudian kita bagi 100. Selanjutnya kita kurang dengan 1. Nah, 1000 dibagi 100 hasilnya adalah 10 kurang 1. Hasilnya terakhir dapat 9.
yang C. Atau ini kan pembagian. Jadi 100 kali 10 bagi 100. Nah, per 100 kurang 1. Nah, ini kita coret aja. Karena 100 per 100 kan 1. Habis dibagi. Tinggal 10 kurang 1. Hasilnya juga 9. Lanjut ke soal yang kelima. Nah, ini saya tulis ulang ya. 12 kali 25 bagi 5. Nah, ini bagi 5. Ditambah 69 dikurang 29. Nah, ini kan habis dibagi 5. Ya, 25 bagi 5 kan 5. 12 kali 5, 6, 60. Ini berapa? 69 dikurang 29 adalah 4, 40. Jadi 60 tambah 40, 100. Jawabannya yang D. Jika x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 45 dan x tambah y sama dengan 3, maka hasil perkalian x dan y adalah. Nah, ini ada triknya. Ingat bahwa x ditambah y, ini kalau dikuadratkan hasilnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2xy. Ya. Nah, ini perlu diingat. Nah, sehingga dari x ditambah y yang sama dengan 3 ini, maka kita kuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan, ruas kanan juga ikut kuadrat. Nah, ini kan kita sudah punya rumusnya seperti ini. Jadi, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2xy sama dengan 3 kuadrat, 9. Nah, nilai dari x kuadrat tambah y kuadrat adalah 45. Jadi 45 ditambah 2xy sama dengan 9. 2xy sama dengan 9 dikurang 45. Jadi 2xy sama dengan 9 kurang 45 adalah min 36. Sehingga nilai dari x kali y sama dengan min 36 per 2, yaitu min 18. Nah, dapatlah bahwa hasil perkalian dari x dan y adalah min 18. Jawaban yang benar adalah yang E. Soal ketujuh, jika x sama dengan 3214 dikurang 3214 per 2 dan y sama dengan 3214 per 2, maka kita membandingkan nilai x dan y, siapa yang lebih besar, apakah nilainya sama atau si x-nya yang lebih kecil dari y. Maka ini ada triksnya, karena angka di sini sama, ya kan? Nah, ini kita misalkan aja dengan huruf A. Ini juga nih, ya kan? Angkanya kebetulan sama. Jadi si X itu sama dengan A dikurang A per 2. Ya. Nah, ini artinya adalah 1 dikurang setengah, ya kan? 1 dikurang setengah. Nah, ini kita samakan penyebutnya dulu, supaya penyebutnya 2, ya kan? Nah, ini kita buat menjadi 2 per 2, dikurang 1 per 2. Nah, baru boleh kita kurangkan yang di atas ini. 2 kurang 1, 1. Per penyebutnya tetap. Nah, ini sama dengan 1 per 2. 1 per 2 apa? 1 per 2A. Ya kan? Nah, si Y-nya adalah A per 2. Nah, A per 2 juga sama dengan 1 per 2A. Nah, ternyata nilai dari X itu sama dengan Y. Ya, ini triksnya. Jadi nggak perlu dicari, ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu, tapi cukup kita misalkan bahwa bilangan yang sama itu dengan huruf A misalnya, ya kan? Nah, nanti dengan penjabaran seperti ini dapatlah bentuk yang sederhana, sehingga kita lebih cepat dalam menyimpulkan apakah nilai X dan Y itu lebih besar atau lebih kecil atau sama. Sehingga jawaban kita yang ini adalah yang C. Lanjut ke soal yang ke-8, 33 1/3% dikali 0,15. Nah, dari tabel tadi, ternyata 33 1/3% itu sama dengan 1/3, ya.
dikali dengan 0,15 ini adalah 15 per 100. Karena nolnya ada dua angka di belakang koma, makanya per 100. Nah, ada angka yang habis dibagi 3, yaitu 15. Sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Jadi yang tersisa di sini adalah 1 kali 5, 5 per 1 kali 100, 100. Ingat tadi bahwa P persen itu sama dengan P per 100. Nah, sehingga yang ini 5 per 100 adalah 5%. Ya kan? Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang ke-9, hasil dari 0,75. 0,75 itu adalah 75 per 100, karena dua angka di belakang koma. Ditambah. Nah, 1 per 4 dikurang yang 25%, kalau kita lihat tabel tadi, itu sama dengan 1 per 4. Ya kan? Nah, sehingga 1 per 4 dikurang 1 per 4 ini saling menghabiskan. Yang tersisa adalah 75 per 100. 75 per 100 adalah 75%. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Soal yang ke-10. Jika P sama dengan 314 dikurang 314 per 4 dan Q 314 per 4, maka, nah ini sama caranya dengan soal yang sebelumnya. Ini kita misalkan A ya. Ini juga A. Karena sama-sama 314. Sehingga nilai P tadi itu adalah A dikurang A per 4. Nah, ini artinya adalah 1 dikurang 1 per 4. Kita buat penyebutnya sama. Yang 1 ini kita ubah menjadi 4 per 4 dikurang 1 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini, baru boleh kita kurangkan, yaitu 4 kurang 1, 3. Nah, penyebutnya tetap, yaitu 4. Nah, sehingga nilai P adalah 3 per 4. 3 per 4 apa? Karena di sini variabelnya A, ya tulis A, gitu ya. Kemudian si Q-nya ini adalah A per 4. Atau 1 per 4 A. Nah, karena kita membandingkan antara dua buah nilai, maka kita lihat aja koefisiennya. Mana yang lebih besar? Antara 3 per 4 atau 1 per 4. Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah tentunya yang 3 per 4. Sehingga dari sini kita dapat simpulkan bahwa nilai dari si P lebih besar dari nilai Q. Sehingga jawaban kita adalah yang B. Soal yang ke-11, hasil perkalian dari 81/3% dikali 3,612. Jadi 81/3% itu, kalau kita lihat tabel, itu hasilnya adalah 1/12. Kita kali dengan 3,612. Ya. Nah, gimana supaya cepat kita membagi ini? Nah, ini kita misalkan aja bahwa nilainya adalah 3612. Ya, tetapi kita bagi dengan 1000 karena 3 angka di belakang koma, ya kan? Nah, ini 1/12. Nah, supaya dia mudah kita membaginya. 3612 sama-sama dibagi 12, hasilnya adalah 301 per 1000. Nah, ini kan dapat 1. Ini 301. Nah, yang ini kita bagi 1000. Kita tulis lagi. 301. Kita mulai dari angka 1 ini. Karena ada nolnya ada 3 di sini. Jadi maju 3. 1, 2, 3. Nah, di sini posisi komanya. Ya, kita tulis 0 di depan. Sehingga 0,301. Jawabannya yang A. Soal yang ke-12, 1/7% dari 4,914. Jadi 1/7%, kita kalikan dengan, ya supaya mudah, ini kita rubah menjadi 4914 per. Karena di sini
3 angka di belakang koma, maka pernya adalah per 1000, ya kan? Nah, ini boleh kita sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1. Nah, 49 bagi 7 kan 7. Nah, 1 ini nggak bisa dibagi 7, kita tulis 0. Kemudian kita ambil lagi 14. 14 bagi 7, 2. Jadinya adalah 1% dikali 702. Jadi 702% per 1000. Ya. Nah, kita bagi 1000 dulu. Ya kan? Jadi kita tulis ulang 702, ya, karena di sini nolnya 3, kita hitung dari 2 di sini, ya. 1, 2, 3. Nah, di sini posisi komanya. Ya, kita taruh 0 di depannya. Nah, ini masih dalam bentuk persen. Jadi, hasilnya adalah 0,702%. Nah, ternyata nggak ada jawabannya. Maka kita harus ubah ke bentuk biasa, bukan dalam bentuk persen. Jadi, 0,702 per 100. Karena persen itu kan per 100. Nah, sekarang 0,702 kita bagi 100. Kita tulis ulang 0,702. Kalau bagi 100 berarti kita geser komanya itu 2 kali. Ya kan, nolnya 2. Dari mana? Dari koma yang pertama ini. Ya, 1, 2. Nah, di sini posisi komanya. Ini kita taruh 0, di sini juga. Nah, sehingga koma yang di sini ini udah nggak ada. Ya, ini nggak ada komanya. Jadi, jawabannya adalah 0,00702. Jawaban yang benar adalah yang B. Soal yang ke-13, 0,6 kali 3 kuadrat. Nah, 0,6 ini kita tulis 6 per, ya karena satu angka di belakang koma, berarti per 10. Dikali 3 kuadrat, 9. Kita kurangkan dengan 3 dikali 1 per 9 dikali 3% itu adalah 3 per 100. Ya kan? Nah, di sini 3 kali 1 kali 3, hasilnya 9. Maka ini habis dibagi 9. Yang tersisa 1 di sini. Jadi 6 kali 9 adalah 54 per 10 dikurang. Ini kan yang tersisa 1 ya. 1 per, di sini ada 100. Nah, supaya penyebutnya sama, maka pembilang dan penyebut di sini, ya kan, kita kali 10. Ini kali 10, ini juga kali 10. Kalau pembilangnya kita kali 10, penyebutnya juga harus. Ya, biar adil. 54 kali 10 adalah 540 per 10 kali 10, 100. Dikurang 1 per 100. Nah, baru boleh kita kurangkan. 540 dikurang 1 adalah 539. Penyebutnya tetap, yaitu 100 di sini. Ya, kalau bagi 100 berarti 539. Dari angka 9, 1, 2. Karena 2 nolnya ya. Nah, di sini komanya. Jadi, 5,39. Yang D. Soal yang ke-14, 18 kali 2 dibagi 6. 12 ya, 18 kali 12 bagi 6. Ditambah 27 bagi 3. Nah, ini kita bagikan aja. 12 di sini ya. Sama-sama dibagi 6, di sini dapat 1, 12 bagi 6 dapat 2. Jadi 18 kali 2, 36, ditambah 27 bagi 3 adalah 9, 36 tambah 9 adalah 40, 45, yang D. Soal yang ke-15, 10 kali 4 adalah 40, dibagi 5, 40 bagi 5 adalah 8. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal ke-16, jika x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 116 dan x min y atau x kurang y sama dengan 6, maka hasil perkalian dari x dan y adalah titik-titik. Nah, tadi kita sudah membuat rumus bahwa nilai dari x tambah y, kalau kita kuadratkan itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2 kali dari xy. Nah, kalau sekarang x dikurang y, kalau kita kuadratkan, ini hasilnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2xy. Nah, perbedaannya cuma di sini, ya kan? Yang x kuadrat tambah y kuadrat ini sama,
Kemudian yang untuk kurang, yang 2XY kita kurangkan di sini, ya. Nah, ini perlu diingat. Oke. Nah, kita ambil dari X dikurang Y sama dengan 6. Kita kuadratkan masing-masing ruas. Kalau ruas kiri kita kuadratkan, maka ruas kanan juga harus ikut dikuadratkan. Nah, ini kan kita sudah nulis rumusnya di sini. Jadi, X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2XY sama dengan 6 kuadrat, 36. Nah, diketahui di soal nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 116 dikurang dari 2XY sama dengan 36. Ya kan? Nah, 36 kita pindah ruas ke ruas kiri, ya kan? 116 dikurang 36 sama dengan, nah ini kita pindah ruas ke ruas kanan. Karena di sini negatif, kalau pindah ruas jadi positif. Positif 2XY. 116 kurang 36 hasilnya 80. Sama dengan 2 kali dari XY. Atau nilai dari 2 kali XY sama dengan 80. Sama-sama kita bagi 2 supaya kita mendapatkan X kali Y, ya kan? Ini kita bagi 2, jadi 80 juga kita bagi 2. Sehingga nilai perkalian dari antara X dan Y adalah 40. Nah, ini permintaan soal. Jawaban yang benar yang D. Soal ke-17, X sama dengan akar dari 1/9 ditambah 1/16. Dan Y, akar dari 1/9 dikurang akar dari 1/16. Nah, kita sederhanakan nilai dari si X ini. Jadi, X sama dengan akar dari 1/9 ditambah 1/16. Ingat, caranya tadi adalah kalau kita punya pecahan A per B ditambah C per D. Nah, ini kita kali silang. A dikali D ditambah B dikali C per B kali D. Ya. Nah, sehingga si X-nya ini 16 kali 1, ya 16. 9 kali 1, 9 per 9 kali 16 adalah 100 berapa ini? 144 ya. Sama dengan 16 tambah 9, 25 per 144. Nah, ini sama artinya dengan akar 25 per akar 144. Akar dari 25 kan 5 per akar dari 144 adalah 5 per 12, gitu ya. Nah, ini nilai si X-nya. Kemudian nilai si Y. Akar dari 1/9 dikurang akar 1/16. Akar dari 1/9 ya 1/1/3 dikurang 1/1/4, ya kan? Nah, ini nggak bisa kita kurangkan secara langsung. Harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Berapa KPK antara 3 dan 4? Yaitu 12. Ya kan? Atau gini aja. Kita kali silang aja. Ya kan? 4 kali 1, 4. Ya kan? 3 dikali 1, 3. Nah, tandanya kurang. Per 3 kali 4, 2, 12. Jadi, nilai si Y adalah 1/12. Nah, mari kita bandingkan siapa yang lebih besar. Si X-nya adalah 5/12. Si Y-nya adalah 1/12. Nah, kalau untuk membandingkan siapa yang besar, siapa yang kecil, maka kalau ada nilai yang sama dengan posisi yang sama-sama di penyebut di sini ya, nah ini boleh kita coret. Sehingga nilai X-nya adalah 5 dan si Y-nya adalah 1. Siapa yang lebih besar? Ternyata nilai si X-nya. Jadi X lebih dari Y. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal yang ke-18, hasil penjumlahan 33%. 33 1/3% dari 18,033 dan yang ini. Jadi
33 1/3% dari 18,033 kita tambahkan dengan 0,625 dibagi 12,5. Nah, ini kita sederhanakan. Kalau dilihat tabel tadi, 33 1/3% ini adalah 1/3 dikali dengan 18,033 ditambah. Nah, ini kita buat dalam bentuk 625 per 1000. Kenapa? Karena 3 angka di belakang koma. Dibagi 125 per 10, karena 1 angka di belakang koma. Nah, ini kan boleh kita bagi 3 ya. 18 bagi 3 kan 6. Ya kan? Kita taruh koma. 0 bagi 3 kan 0. 33 bagi 3, 11. Ya kan? Nah, jadi yang tersisa di sini adalah 6,011 ditambah. Nah, sebenarnya sudah kelihatan kan jawabannya? Ya kan? Nggak mungkin jawabannya D, karena masih ada penambahan di sini. Jadi, pasti lebih dari 6,011. Salah satu jawaban yang memenuhi ya yang E. Ya kan? Karena kita lagi bahas soal, ya kita selesaikan juga. Ya. Nah, yang ini 625 per 1000. Nah, tadi untuk menyelesaikan pembagian pecahan, ini kita kali. Kita balik yang ke pembaginya, yaitu menjadi 10/125. Nah, nolnya boleh kita coret di sini. Ya kan? Kemudian 625 bagi 125. Sama-sama bagi 125. Di sini dapat 5. Sini 1. Jadi 6,011 ditambah 5 per 100. Jadi 6,011 ditambah 0,05. Sehingga jawabannya adalah 6,061. Ya. Dari sini saja kan udah kelihatan. Jadi nggak perlu, kalau sudah yakin betul jawabannya ini, ya nggak usah diteruskan. Ya, saya meneruskan ini karena kita lagi bahas soal. Oke? Soal yang ke-19, hasil dari 316 kuadrat dikurang 314 kuadrat adalah. Nah, ini jangan dikuadratkan satu-satu ya, karena ini menghabiskan waktu. Kita gunakan rumus selisih kuadrat dari A kuadrat dikurang B kuadrat, ini sama dengan kita jumlahkan kedua bilangan tersebut, kemudian kita kalikan dengan pengurangannya. Nah, ini bagus untuk dihafal ya. Karena ini sangat membantu sekali kita dalam menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Jadi kalau kita buat dari ini, 316 kuadrat dikurang 314 kuadrat, maka pertama kali kita jumlahkan, jadi 316 ditambah 314. Kemudian kita kalikan dengan pengurangannya. 316 dikurang 314. Ya kan? 316 tambah 314. 6 ditambah 4 kan 10. Kita simpan 1. 1 tambah 1 kan 2. Tersimpan 1, jadi 3. 3 tambah 3, 6. Ya kan? Di sini kan 2 ya. 316 dikurang 314. Jadi di sini kita kali 2. 0 kali 2, 0. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. Jadi 1260. Jawabannya yang E. Soal yang ke-20, hasil dari 36% dari 0,180. Jadi 36% kita kalikan dengan 0,180. Ya kan? 36% adalah 36 per 100 dikali. Nah, perlu diingat bahwa 0,180 ini sama saja dengan 0,18. Karena 0 yang di sini ini, kalau sudah dikasih koma di depannya, itu nggak ada artinya. Ya kan? Jadi ini sama saja dengan 18 per 100. Oke? 36 kali 18 adalah 648. Dibagi berapa? 100 kali 100, yaitu 10.000. Nah,
Kita tulis 648. Karena pembaginya adalah 1000, berarti nolnya kan ada 4, ya kan? Maka kita geser 4, 1, 2, 3, 4. Nah, maka posisi komanya di sini. Ini kita taruh 0 di sini. Karena di sini nggak ada isinya, ya taruh 0 aja. Ya. Jadi, hasilnya adalah 0,0648. Jawabannya yang D. Oke teman-teman, kita cukupkan 20 soal terlebih dahulu. Kita sambung di lain kesempatan. Semoga ada manfaatnya dan semoga sukses dalam menghadapi tes CPNS yang akan datang.